Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dia Ulaningrum, dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial pada materi perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme. Kali ini kita masuk pada pertemuan keempat. Pasti kalian tidak heran dan pernah sering mendengar kata dari imperialisme dan kolonialisme. Kedua kata ini berkaitan dengan kekuasaan bangsa barat di Indonesia yang menimbulkan reaksi perlawanan dari rakyat Indonesia itu sendiri. Oke, mari kita ulas bersama-sama. Kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah upaya yang digunakan untuk memperluas wilayah oleh negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya tersebut. Imperialisme berarti upaya untuk memegang kendali pemerintahan dari negara lain yang bertujuan untuk menguasainya dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Oke, jadi tujuan menjajah sudah sangat jelas, yaitu ingin menguasai dan memperluas wilayah kekuasaan. Banyak dari negara-negara jajahan yang terus dikeruk sumber dayanya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dan begitu, negara penjajah semakin lama akan semakin kuat dengan menguasai tempat-tempat vital atau strategis dari suatu wilayah tersebut. Nah, pada materi kolonialisme dan imperialisme ini terdapat berbagai perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Di antaranya, yang pertama yaitu perlawanan Pattimura. Pasti kalian tidak asing kan dengan nama Pattimura? Ya, betul sekali. Tokoh ini ada di salah satu mata uang, yaitu uang pecahan 1000 kertas. Pattimura ini memiliki nama asli yaitu Thomas Matulesi. Dia merupakan pemimpin dari perlawanan rakyat Maluku. Lantas, mengapa sih dia melakukan perlawanan? Ya, perlawanan rakyat Maluku itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, monopoli perdagangan yang dilakukan bangsa Belanda. Kemudian, penyebab yang kedua, Belanda melaksanakan pelayaran homi dan mendapatkan hak ekstripasi. Kemudian yang ketiga, rakyat dipaksa membuat garam dan untuk orang-orang Belanda. Kemudian yang keempat, yaitu adanya kerja paksa yang ditujukan kepada rakyat Indonesia. Perlawanan rakyat Maluku diawali dengan penyerangan ke pos-pos Belanda di Porto pada tanggal 15 Mei 1817. Penyerangan tersebut berhasil merebut benteng Dorstede. Karena peristiwa ini, Belanda mendatangkan pasukan besar-besaran sehingga perlawanan rakyat Maluku berangsur-angsur padam dan perlawanan benar-benar berhenti setelah ditangkapnya Pattimura dan dihukum mati pada tanggal 16 Desember 1817 di benteng Victoria Ambon. Kemudian perlawanan yang selanjutnya yaitu adanya perlawanan Padri yang terjadi pada tahun 1821 hingga 1837. Dari tokoh yang kita lihat di atas, pasti tidak asing. Ya, benar.
Tokoh tersebut merupakan tokoh yang bernama Imam Bonjol. Perang Padri ini muncul di Sumatera Barat dengan tokoh tersebut yaitu Imam Bonjol. Perang ini semula merupakan perang antar rakyat Sumatera Barat, yaitu dari golongan Patri atau golongan ulama dengan golongan adat. Lantas kenapa sih terjadi perlawanan? Nah, perlawanan Patri ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal. Di antara penyebab tersebut adalah yang pertama, adanya perbedaan pendapat antara golongan Patri dengan golongan adat. Penyebab kedua yaitu berkembangnya ajaran tasawuf. Kemudian yang ketiga, berlakunya hukum matrilinela. Penyebab terakhir yaitu perebutan pengaruh antara kaum adat dengan kaum Patri atau ulama. Kemudian dalam perkembangannya, golongan adat dengan golongan Patri bersatu melawan Belanda. Perlawanan ini bercorak keagamaan dan rela berkorban. Tetapi pada perlawanan ini berhenti dengan ditangkapnya Imam Bonjol pada tahun 1837. Kemudian perlawanan selanjutnya yaitu perlawanan Diponegoro. Dari gambar yang kita lihat, tokoh tersebut merupakan tokoh Pangeran Diponegoro, seorang pemimpin perlawanan yang terjadi di Yogyakarta dengan dibantu oleh Kiai Mojo, Pangeran Mangkubumi, dan Sentot Prawirodirjo. Munculnya perlawanan ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, rakyat Mataram menderita akibat politik pemerasan yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Kedua, adanya campur tangan Belanda dalam masalah pemerintahan Mataram. Yang ketiga, semakin berkurangnya wilayah Mataram. Yang keempat, kaum bangsawan dilarang menyewakan rumahnya kepada pihak asing. Dan penyebab yang terakhir yaitu sebab khususnya pembuatan jalan raya yang melewati makam leluhur Diponegoro tanpa minta persetujuan dahulu. Nah, itulah beberapa penyebab terjadinya perlawanan Diponegoro. Nah, dalam menghadapi perlawanan Diponegoro tersebut, Belanda menerapkan siasat. Siasat tersebut dinamakan dengan Benteng Stelsel, yaitu suatu sistem dengan membangun benteng di daerah yang telah dikuasai. Perlawanan Diponegoro tersebut dapat dipadamkan pada tanggal 28 Maret 1830. Kemudian, yang terakhir adalah perlawanan di Aceh. Perlawanan di Aceh ini dipimpin oleh seorang pemimpin perempuan atau wanita yang bernama Cut Nyak Dien. Sebenarnya tokoh-tokoh perlawanan di Aceh itu ada banyak sekali ya teman-teman. Antara lain ada Tengku Umar, Tengku Cik Ditiro, dan Cut Mutia. Dan ada juga Cut Nyak Dien tersebut. Perang Aceh tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, rakyat Aceh menolak tuntutan Belanda terhadap pengakuan kekuasaan pemerintahan Belanda. Kemudian yang kedua, Belanda ingin menguasai Aceh karena letak Aceh yang sangat strategis. Belanda mengeluarkan Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang isinya Belanda memperoleh kebebasan untuk memperluas kekuasaannya di Sumatera, termasuk wilayah Aceh. Nah, perang atau perlawanan rakyat Aceh tersebut memakan banyak
banyak waktu. Belanda tidak mudah memadamkan perlawanan Aceh tersebut. Mengapa? Ada yang tahu nggak? Nah, alasan mengapa Belanda tidak mudah memadamkan perlawanan Aceh yaitu karena medannya sangat sulit, sehingga perang Aceh dibagi menjadi 3 tahap. Apa saja 3 tahap itu? Oke, tahap yang pertama itu yaitu tahap permulaan perang antara tahun 1873 sampai 1884. Kemudian yang kedua, tahap konsentrasi Stelselk antara tahun 1884 hingga 1896. Dan tahap ketiga yaitu tahap akhir perang yang terjadi pada tahun 1898 hingga 1904. Nah, hal tersebutlah yang merupakan perlawanan yang terjadi di Aceh. Nah, gimana nih teman-teman untuk materi perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme? Bisa dipahami nggak hingga saat ini? Pasti bisa kan ya? Mari kita belajar bersama-sama. Baik teman-teman, mungkin demikianlah materi mengenai perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang ada lebihnya, saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.